Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membuat sebuah aplikasi ya dengan menggunakan Visual Basic. Kita akan menggunakan prinsip for next. Jadi for itu adalah sebuah coding yang digunakan untuk mengulang perintah tertentu berulang-ulang terus. Ya, nanti kita menggunakan for. Nah, sekarang kita buka dulu ya, kita buat dulu projectnya, file new project. Kemudian kita klik Windows Form Application. Di sini kita ya beri nama misalkan project 4 gitu ya. Pastikan tempatnya sudah benar ya, lokasi penyimpanannya. Oke, akan terbuka seperti ini ya. Oke, kita akan membuat aplikasi apa? Kita akan membuat sebuah aplikasi untuk menghitung faktor dari bilangan tersebut. Misalkan kita masukkan bilangan 10, berarti faktornya kan 1, 2, 5, dan 10 gitu ya. Nah, gimana cara membuatnya? Kita desain terlebih dahulu ya. Kita buat label di sini ya. Teksnya kita ganti ya, masukkan bilangan ya, 1,2 misalkan ini. Kemudian bilangannya nanti kita pakainya text box ya, text box di sini, klik di sini, tekan di sini. Di sini name-nya, karena ini kita pakai, maka ini kita ganti name-nya jadi txt underscore bilangan itu. Oke, kemudian kita tombol, kita cari kita butuhkan tombol, kita klik di sini. Kemudian name-nya kita ganti btn underscore cari faktor. Nah, kita ganti juga teks yang ada di sini. Kita ganti menjadi cari spasi faktor. Kalau menamai tombol button atau apa, itu jangan menggunakan spasi ya, gitu ya. Kemudian kita perlu menampilkan hasilnya. Saya gunakan label di bawah sini. Nah, jadi saya misalkan teksnya kita ganti faktornya spasi titik 2 gini ya, spasi. Oke. Kemudian ini kita ganti name-nya, karena ini kita pakai, kita ganti jadi lbl underscore faktor. Oke, selesai desainnya seperti ini ya. Kita tinggal masuk ke codingnya. Kita klik cari faktor ya, button cari faktor kita klik. Pertama kita butuh sebuah counter ya. Counter ini sebuah variable, berarti kita harus definisikan dulu. Dim i, kita beri nama counternya itu i ya, i as integer. Nah, di sini usahakan counternya di sini kan i ya, itu menggunakan integer saja biar mudah. Oke, kemudian ya, kalau bilangan real kan dia tidak bisa bertambah, pertambahannya kurang gitu ya, pertambahannya berapa tidak tahu. Kalau integer kan jelas pertambahannya 1 gitu ya. Oke, codingnya for i sama dengan 1 ya. Kita mulai for-nya mulai dari berapa ya, jelas dari i-nya sama dengan 1 itu dari nilai berarti value ya, txt underscore bilangan tadi ya, dot text. Oke, kemudian belum tutup, kita beri enter. Nah, ini next i ya, jangan lupa untuk next i. Nah, beri next i dulu di sini ya. Apa yang dilakukan ketika mulai dari 1 sampai txt bilangan ini? Yang dilakukan adalah pengecekan ya. Mengecek apa sebenarnya? If, kita pakai if i itu kan bilangannya kan i-nya akan berjalan atau bergerak dari 1 sampai bilangan yang kita inputkan. Misalkan 10 ya, berarti 1 sampai 10. Nah, ketika i-nya itu
ketika value txt bilangan ya, value txt underscore bilangan dot text ya, ketika nilai yang kita inputkan itu ya modulo i ya itu sama dengan 0, dan kalau bilangan yang kita inputkan itu kalau dibagi oleh sebuah bilangan i ya, ini yang terus bergerak ini, dia itu menghasilkan sisa yang 0, maka dia kan faktor ya. Nah, berarti kita tuliskan berarti lbl underscore faktor dot text sama dengan lbl faktor dot text kemudian n i. Oke. Kemudian n lagi, saya butuh tanda koma karena faktor 1 dan faktor selanjutnya kan perlu dibatasi penanda ya, berarti penandanya koma, i koma terus. Oke, kodenya seperti ini ya, kita save dulu, kita coba hasilnya di aplikasi, kita start. Oke, saya salah menggunakan lbl faktor, ternyata tidak ada underscore-nya ya, berarti kodenya kita salah di sini, lbl faktor. Kita cek lagi dulu. Nah, lbl faktor ternyata ada underscore-nya ya. Nah, berarti lbl faktor, nah ini kurang underscore di sini ya. Nah, makanya sudah jadi save. Oke. Nah, begitu kita cek dari kodenya, ternyata ada yang salah di sini, harus ada underscore. lbl faktor itu tidak ada. Oke, kita apply. Oke, kita masukkan bilangan, misalkan kita masukkan bilangannya 10 ya, cari faktornya. Nah, 1, 2, 5, 10. Nah, ini fungsinya koma itu untuk memisahkan antara bilangan satu dan lainnya. Misalkan lagi kita masukkan, misalkan 30 ya. Nah, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Betul ya? Tetapi, ini itu tulisan yang tadi tidak hilang. Berarti codingnya perlu ada yang kita perbaiki untuk mempercantik ya. Kita klik di sini. Jadi sebelum melakukan perhitungan dari i, kita kembalikan dulu lbl faktor ya. lbl faktor kita kembalikan ke tulisan awalnya dulu. Dot text ya, sama dengan faktornya gitu ya. Spasi titik 2. Nah, ini untuk mengembalikan kalimat yang di awalnya. Kita save. Kita coba apply. Oke, masukkan bilangan, misalkan save misalkan 30. Dari faktor 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Memang di belakang ini ada komanya. Karena coding kita kan setiap angka yang kita tuliskan nanti diakhiri dengan koma. Nah, ini bunyinya akan seperti ini. Ya. Hasilnya ini tampilannya kurang bagus, tapi Anda harus pikirkan ada coding tertentu atau tidak gitu ya. Oke, kemudian kita misalkan masukkan bilangan lain ya, 120 misalkan gitu ya, cari faktornya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 dan 120. Nah, itu ya. Jadi untuk mencari faktor ini seperti itu ya. Oke. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Ini adalah video membuat aplikasi dengan aplikasi VB dengan menggunakan logika dengan menggunakan for next. Nah, Anda kalau melihat video ini Anda adalah mahasiswa saya, silakan Anda bisa membuat sebuah aplikasi yang menggunakan fungsi for next ya. Kemudian nanti Anda upload di Google Classroom sebagai tugas secara kelompok mengerjakannya, tapi dikumpulkannya secara individu. Oke, itu saja mungkin yang kita bisa belajar di video kali ini ya. Jika Anda pemirsa umum, silakan kalau video ini bermanfaat, silakan bisa share ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol like. Kalau Anda mau bertanya bisa manfaatkan kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.